Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat. Perkenalkan saya Yulia Suryaningsih. Di sini saya ditemani oleh Pak Fatul Imam, CGP Kabupaten Demak Angkatan 7. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang Bu Yulia. Menurut Pak Imam bagaimana mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana beliau adalah bapak pendidikan kita sebagai pendiri Taman Siswa? Ya, oke. Menurut saya, dengan saya tergabung di CGP ini, saya mendapat pengalaman yang luar biasa dalam memahami bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin dulu waktu saya sebelum ikut CGP ini, saya itu termasuk orang yang idealis sekali. Jadi ketika saya ngajar murid, ya harus murid pinter. Tidak ada murid yang tidak bisa. Semuanya harus jadi matematikawan atau semuanya harus menjadi orang yang bisa matematika. Tapi ketika saya mulai mempelajari modul 1 kemarin, saya membaca bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita menganggap peserta didik, ternyata apa yang saya pikirkan dulu itu jauh sangat berbeda. Sekarang ketika setelah saya membaca modul 1 itu ternyata setiap anak itu punya keunikan, punya kekhasan, punya potensi yang tidak sama. Belum tentu mungkin ketika ada anak yang tidak pandai matematika, dia gagal untuk mata pelajaran yang lain. Ternyata setiap anak itu menurut Ki Hajar Dewantara punya kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda-beda. Tidak bisa saya ngajar seperti zaman guru saya mengajar saya. Sekarang kita harus punya pemikiran yang berbeda karena apa yang tuntutan dulu waktu saya sekolah tidak sama dengan tuntutan yang akan datang untuk anak-anak didik saya. Mungkin itu salah satu sedikit istilahnya hal yang membuat pola pikir saya berbeda antara sebelum saya mempelajari modul tentang filsafat Ki Hajar Dewantara dengan setelah saya mempelajari filsafat Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi menurut Pak Imam ini sebagai guru matematika, bahwa sebelum mengenal Ki Hajar Dewantara, filosofinya mengenai kodrat alam, kodrat zaman, anak itu harus bisa matematika. Tapi setelah paham mengenai Ki Hajar Dewantara yang nanti diterapkan dalam kurikulum kita kali ini, bahwa anak itu punya bakat lain sesuai kodrat alamnya dan kemudian dikembangkan sesuai kodrat zamannya. Betul sekali. Dari pemikiran tersebut, apakah ada refleksi lain mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara? Iya, setelah saya mempelajari tentang filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara, ternyata itu tadi, kita tidak bisa membuat tujuan atau tidak bisa membuat generalisasi yang sama untuk semua anak. Karena setiap anak itu punya keunikan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ketika misalkan ada anak yang pandai matematika, jadi saya bisa memberikan sebuah target yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang istilahnya mungkin punya potensi yang di mapel yang lain atau di bakat yang lain seperti itu. Nah, maka dari itu saya punya komitmen dalam diri saya sendiri. Kita tahu matematika itu pelajaran yang mungkin hampir banyak peserta didik yang tidak begitu suka dengan matematika. Saya ingin mengambil salah satu filsafat dari Ki Hajar Dewantara adalah peserta didik itu suka bermain. Nah, makanya dengan itu saya mungkin tahun ini ingin berusaha membuat sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Saya ingin rubah image matematika yang sulit menjadi sesuatu yang mudah, matematika yang penuh dengan tekanan menjadi pelajaran yang penuh dengan kegembiraan. Salah satunya saya menggunakan permainan, dan kemudian saya baca-baca referensi, itu ada salah satu model pembelajaran yang namanya game based learning. Jadi saya ingin memadukan antara permainan dengan pembelajaran, karena kita tahu sendiri semua anak, bahkan kita sebagai orang dewasa itu suka ketika bermain. Harapannya dengan
kecintaan atau kesukaan dengan bermain itu akan secara tidak langsung anak yang semulanya tidak begitu tertarik dengan matematika, dengan tanpa paksaan kita masuk ke dunia mereka dan kita bawa ke dunia kita sehingga matematika itu menjadi lebih menyenangkan. Itu beberapa hal yang saya tangkap dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Luar biasa sekali idenya ya Pak ya. Jadi memanfaatkan ide dari Ki Hajar Dewantara mengenai kodrat alam, di mana anak itu suka bermain, kemudian Pak Imam memasukkan permainan dalam pembelajaran dengan model game-based learning. Semoga yang tadinya menurut anak matematika sulit, matematika itu bikin pusing, tugasnya banyak, rumusnya banyak. Akhirnya nanti banyak dengan hafalan seperti itu. Dengan game-based learning, anak-anak bisa lebih asik dengan matematika, menyukai matematika. Baik Pak, jadi apakah ada pengalaman baru terhadap modul 1.1 ini mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk Bapak? Ya, tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama tadi adalah tentang setiap anak punya kodrat yang berbeda-beda. Yang kedua adalah anak punya ketertarikan atau punya kecenderungan dengan permainan. Dan yang ketiga adalah yaitu sistem AMO. Jadi guru itu bukan istilahnya tukang marah-marah sekarang, tapi guru itu sekarang bisa menjadi ngarso sing tulodo, jadi memberikan teladan pada anak. Jadi kadang-kadang kalau kita hanya perintah saja itu kadang-kadang anak hanya gitu doang. Tapi kalau kita bisa memberikan contoh, kita bisa memberikan istilahnya gambaran, kita bisa menjadi seorang teladan yang baik bagi anak-anak, insya Allah itu efeknya akan lebih baik daripada hanya sekedar memerintah atau memberikan punishment. Kemudian sebagai kita juga pakai prinsip Ki Hajar Dewantara yaitu ing madya mangun karso. Jadi ketika kita ada di tengah, kita bisa menarik yang di bawah, kita juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan atasan dan pimpinan seperti itu. Dan kita ketika di posisi Tut Wuri Handayani, kita di belakang, kita juga bisa memberikan dorongan yang positif untuk kemajuan peserta didik dan SMA Negeri 1 Meranggen. Ya, jadi hal lain yang didapat yaitu mengenai sistem AMONG dari Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai pendidik itu tidak hanya memerintah tapi juga perlu memberi contoh ya Pak ya. Betul seperti teladannya ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun sekarso, Tut Wuri Handayani. Apa artinya kalau kita hanya menyuruh tanpa memberi contoh. Ya, dari pemikiran-pemikiran tersebut yang sudah diterapkan di kelas atau di sekolah apa Pak? Iya, yaitu tadi pola pikir saya yang awal mula semua anak harus sama seperti saya, harus sepandai saya, harus seperti saya. Sekarang saya lebih idealis itu mulai menurun. Sekarang saya istilahnya melihat dulu potensi anak seperti apa, tidak kaku, tidak memaksakan, tidak banyak tugas, bahkan mungkin sekarang saya minim tugas. Jadi kalau bisa di kelas, di sekolah itu tugas selesai, nanti di rumah biar anak-anak bisa aktivitas, bisa yang lain seperti itu. Kemudian mungkin salah satunya karena nanti kita akan menjadi seorang guru penggerak, ini salah satu ide dari teman-teman dari CGP di SMA 1 Meranggen. Harapannya mungkin podcast atau talkshow seperti ini kita bisa imbaskan. Hal baik ini kita bisa share ke YouTube, kemudian kita bagikan ke teman-teman guru di SMA 1 Meranggen, sehingga hal baik ini atau hal baik yang nanti kita peroleh selama kegiatan CGP ini bisa berimbas kepada guru-guru di SMA 1 Meranggen, sehingga virus baik ini bisa menyebar bahkan tidak hanya di SMA 1 Meranggen, kita bisa lingkupnya mungkin ke kabupaten atau MGMP kita, kemudian syukur-syukur kita upload ke PMM sehingga bisa menjadi motivasi, bisa menjadi inspirasi bagi seluruh guru yang ada di Indonesia. Ya, betul sekali yang sudah diterapkan Pak Imam di kelas. Yang terpenting mungkin yang disukai siswa itu lebih minim tugas. Itu pasti disukai siswa itu Pak.
tugas ada tapi jangan terlalu membebani. Yang penting kita punya kesepakatan awal dulu. Jadi setiap awal pembelajaran anak diberikan kesepakatan, kita membuat perjanjian, kamu nanti mau seperti apa, kamu nanti mau belajar matematika sampai mana, untuk apa. Jadi kebermanfaatan matematika itu tidak hanya sekedar nanti ketika masuk kuliah mengerjakan soal selesai, tidak, tapi kita bisa, oh matematika itu ada manfaatnya untuk ini, oh matematika itu ternyata manfaatnya nggak cuma ngitung-ngitung, ternyata itu sangat berguna sekali di kehidupan sehari-hari. Karena menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan pendidikan kita bisa menjadikan anak itu bahagia dan sukses baik di dunia maupun di akhirat. Baik Pak, kita kan tadi sudah membicarakan mengenai bagaimana filosofi KHD diterapkan di sekolah itu seperti apa, tantangan yang dihadapi oleh Pak Imam apa saja? Tantangannya pastinya adalah satu, dalam merubah image matematika yang semula mungkin menakutkan dan menyenangkan tuh tidak semudah membalik telapak tangan. Istilahnya nak watuk itu kan ditomboni obat watuk mungkin terus sembuh. Tapi kalau watak itu perlu proses yang cukup lama. Maka mungkin perlu yang namanya kesabaran, perlu namanya kita berkolaborasi dengan Bapak Ibu serumpun, se-MGMP. Kita sering ngobrolin bukan ngobrolin teman, tapi ngobrolin tentang bagaimana sih kita membuat suatu pembelajaran yang harapannya anak-anak itu menjadi lebih senang, lebih bersemangat dalam belajar. Jadi mungkin kalau kita seminggu libur 2 kali tuh selama 2 hari itu anak-anak kangen ingin berangkat sekolah. Jadi mungkin salah satu tantangannya butuh kesabaran, tidak instan untuk merubah image ini, kita butuh waktu yang tidak singkat dan butuh kolaborasi, karena kita tahu sendiri dalam satu MGMP mungkin punya cara pandang yang berbeda. Jadi untuk bagaimana kita punya pandangan yang sama, mungkin ya itu salah satu tantangan yang menjadi tantangan saya untuk menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, tidak hanya untuk saya sendiri, tapi untuk lingkungan sekitar. Baik Bapak Ibu guru hebat, kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Imam, calon guru penggerak Kabupaten Demak angkatan ke-7 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana dalam menumbuhkan atau menebalkan laku anak kita perlu menuntun, dan tentunya ada tantangan dan butuh kesabaran. Kami rasa cukup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat.